Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di dalam online church GSJ CWS Kelapa Gading pada kesempatan kali ini. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari buka hati kita fokus sama-sama untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pokok yang masih terkait dengan situasi yang sedang kita hadapi belakangan ini. Dan saudara-saudara, kita harus tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan akan melindungi dan menjagai bangsa negara kita, dan juga untuk semua, baik orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dan kita berdoa untuk penduduk Indonesia, biarlah Tuhan memelihara kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau memberkati hati kami, dan apa yang sudah Kau siapkan bagi kami Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kami, biarlah Engkau berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita lihat dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Sebenarnya kita akan membicarakan hampir 19 ayat, tetapi kita akan mengambil cukup 3 ayat bagian yang pertama. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3 tentang bagaimana caranya kita bisa lebih cepat pulih dari ketakutan kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara-saudara, dari ayat yang sudah saya bacakan kepada kita semua, hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan. Seorang nabi yang sekelas Elia, seorang yang besar, seorang yang barangkali saudara ingat bahwa ketika Yesus menyatakan atau Yesus dimuliakan, maka di situ hadir Musa, kata firman Tuhan, dan Elia. Nah, Elia adalah nabi yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Israel. Dan saudara-saudara, di dalam peristiwa yang diceritakan oleh firman Allah kali ini, saudara akan lihat bahwa seorang yang dengan iman yang besar, seorang yang punya iman yang kelihatan sangat kuat sebagai seorang nabi, tapi juga dia lemah. Saudara juga bisa melihat bagaimana seorang yang sangat ingin melayani Tuhan, bahkan mengorbankan nyawanya, tetapi pada detik itu atau pada momen itu dia melarikan diri. Atau seorang yang boleh saya katakan yang sangat bergantung kepada Tuhan, tetapi ketakutan. Dan seorang yang sangat juga menginginkan kematian, tetapi kenyataannya dia mencari juga keamanan bagi dirinya. Saudara-saudara, bukankah firman Allah mengatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, janganlah kamu khawatir, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan saudara-saudara, Yesus mengatakan begini,
Di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebenarnya Yesus sedang bilang bahwa salah satu cara kita mengurai kekuatan dari kekhawatiran adalah dengan merasionalkan alasan-alasannya. Begini saudara-saudara, jika pada hari ini saya mendengarkan ada seorang yang berkata, oh saya tidak takut, ya dalam suasana yang seperti ini, orang ini bisa saja berkata, oh saya tidak khawatir, saya tidak takut. Tidak kelihatan kan, saya takut. Mungkin orang akan datang kepada saudara dan berkata demikian. Nah di dalam konteks sekarang ini, barangkali kita memandang orang yang berkata demikian, itu sebagai seorang yang mungkin bisa saja menutupi ketakutannya. Nah saya bisa kasih gambaran kepada saudara-saudara mengenai situasi di negeri kita, yang mungkin saudara-saudara setelah mendapatkan berita-berita yang memenuhi HP saudara-saudara, saudara mengatakan bahwa ya ternyata mengkhawatirkan juga. Begini saudara-saudara, saya kasih gambaran mengapa dunia panik dan mengapa negara-negara juga menjadi panik sekarang ini. Di negara kita dalam satu hari itu ada 3.500 penerbangan dalam hari yang normal. Ya, pada waktu yang normal dalam sehari ada 3.500 penerbangan. Nah, seandainya saudara-saudara satu kali harus terbang, saudara sudah berada di bandara, saudara sedang nunggu di rumah, keluarga saudara juga tahu bahwa saudara melakukan perjalanan, tetapi hari itu, setiap 10 menit di bandara, saudara mendengarkan berita bahwa ada satu penerbangan yang hilang dari radar. Setiap 10 menit berita itu muncul yang mengatakan bahwa ada lagi pesawat yang hilang dari radar. 30 menit kemudian muncul lagi berita, ada lagi pesawat lain yang hilang dari radar. Nah, kira-kira kalau saudara berada 2 jam menunggu di bandara dengan setiap 10 menit mendapatkan kabar seperti itu, apakah saudara akan mampu untuk menanggulangi perasaan saudara, atau mungkin saudara akan mendengarkan telepon dari rumah yang mengatakan, Pak, Mas, sudahlah, jangan berangkat. Ya, ini mengkhawatirkan situasinya. Dan saudara-saudara, bukan hanya telepon yang datang dari rumah, tetapi juga perasaan saudara akan kalut, saudara juga akan panik, saudara akan khawatir. Saudara akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat. Nah, begitulah sebenarnya situasi kepanikan yang ada sekarang ini. Dunia panik, negara kita juga ya berusaha untuk mengendalikan keadaan yang ada, dan kita terus doakan supaya bisa terkendali. Saudara-saudara, kepanikannya itu seperti itu, ya sangat real sekali. Dan kalau saya katakan bahwa ada orang yang mengatakan, oh saya tidak takut, saudara-saudara, mungkin saja apa yang dimaksudkannya adalah cara untuk atau caranya dia menanggapi kepanikan itu. Yang pertama, barangkali orang bisa denial, jadi dia bisa menolak gitu. Nah, ada orang-orang yang karena saking paniknya, maka dia mengambil sikap itu, defense mekanismenya, yaitu dia menjadi tidak peduli, tidak mau tahu, atau dia melawan dan menolak. Nah, saudara-saudara, di dalam hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang juga yang menunjukkan sikap yang demikian. Ya, misalnya dalam bentuk yang amat ceroboh sekali, yaitu sengaja menunjukkan di depan umum bahwa kita menolak khawatir atau menolak suasana darurat, menolak keterangan yang sesungguhnya, menolak membaca berita yang harus dia ketahui, atau menolak pandangan bahwa situasi yang sekarang dihadapi itu situasi yang bahaya, menolak untuk mengetahui yang sebenarnya. Saudara-saudara, di sini situasinya mirip kalau orang melewatkan bagian yang sangat penting di dalam Alkitab ketika orang berkata tentang mujizat orang Israel ketika dikejar oleh tentara Mesir. Mereka berjalan di tanah yang kering ketika Laut Merah itu terbelah. Ada satu bagian cerita yang mungkin dilupakan oleh orang, bahwa mujizat itu terjadi oleh karena Allah melipat gandakan kemampuan dari angin timur. Nah, orang ini adalah orang yang hanya membaca mujizatnya, tetapi lupa bahwa Allah menggunakan skenario alamiah dan dilipat gandakan kemampuannya. Atau barangkali reaksi yang kedua, saudara-saudara, dari orang ketika menghadapi berita yang
menakutkan, ancaman, ya seperti Elia, adalah orang yang menyerah kalah dan ketakutan. Ya bahkan beberapa orang mengistilahkan belum datang bahayanya dia sudah menyerah kalah. Ada orang yang menyerah kalah dan lebih dikuasai oleh ketakutan. Ya gimana pun juga selama Anda menggunakan WhatsApp sampai hari ini dan mendapatkan berita yang flooding your mobile, ya memenuhi saudara punya HP. Saudara-saudara, begitu banyak berita itu saudara tidak bisa sortir. Ya bahkan saudara berusaha menghindarinya, bahkan berbagai video klip, ya berita-berita yang disampaikan kepada saudara-saudara, pastilah saudara akan khawatir juga pada akhirnya. Dan saudara-saudara, kalau sudah begitu, barangkali saudara mengatakan bahwa wah dunia kita hopeless, ya kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita kehilangan semangat hidup, kita menjadi orang yang begitu cemas, kecemasan kita meningkat tajam, ya ketakutan kita terbentuk begitu kuatnya, saudara-saudara, dan memang untuk tahap-tahap tertentu kelihatannya wajar, ya. Sebagaimana saya katakan bahwa seluruh dunia juga goncang. Pendeta bisa takut apa enggak? Bisa, ya. Kalau saudara bisa membayangkan juga bagaimana kalau ada seorang pendeta juga yang sedang bergumul ketika dia tahu bahwa dia di dalam tahap yang berat terkena dari COVID-19 ini. Tidak gampang, saudara-saudara. Pergumulan yang besar sekali, ya, tahap-tahap ketika dia masih dalam keadaan sadar, sebelum dia menerima pengobatan yang membuat dia jadi tidak sadar. Beberapanya bahkan telah meninggal dunia, tidak dihadiri oleh orang-orang yang disayanginya. Dan saudara-saudara, tantangannya sangat berat, ya, sama dengan yang dihadapi oleh orang-orang pada umumnya yang akhirnya meninggal oleh karena COVID-19 ini. Saudara-saudara, bisa saja, ya bahkan Yesus sendiri pernah mengalami kegentaran itu sebagaimana saudara tahu di Taman Getsemani. Ketika dalam doanya yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, dia berkata kepada Tuhan, berkata kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudara, sebenarnya kita bisa menanggulangi kepanikan dengan cara yang lebih sehat, yaitu ketika kita menunjukkan kewaspadaan, menyalurkan kepanikan kita secara sehat, dengan membangun kewaspadaan yang masuk akal. Bukan kewaspadaan yang berlebihan. Kewaspadaan yang berlebihan namanya paranoid. Saudara-saudara, Elia ketakutan. Ia pernah diancam orang. Dia pernah menghadapi situasi yang begitu pelik. Mengancam jiwanya. Tetapi baru kali ini dia rasa beda ketika Isabel mengancamnya. Mengapa? Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Elia. Tetapi kita hanya bisa menangkap gejala-gejalanya. Bahwa Elia melihat ancaman itu adalah ancaman yang sangat serius, dan yang kedua adalah ancaman itu all out. Saudara-saudara, sehingga Elia kemudian merasa dirinya betul-betul dalam situasi yang sangat berbahaya, dan dia tenggelam di dalam ketakutannya. Yang berikutnya barangkali saudara-saudara, kalau saya bisa bayangkan cara orang berespons terhadap berita, ancaman, atau bencana, biasanya kita bisa menunjukkan sikap yang cukup sehat, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Nah, semua orang yang sampai kepada tahap bisa mengendalikan diri, mungkin melewati juga dua fase yang sudah saya katakan tadi di atas. Kita sama-sama melaluinya, tetapi kita segera menemukan bahwa lebih baik bagi kita mengendalikan diri kita sebelum kita bisa mendapatkan atau menerima manfaat dari semua yang terjadi ini. Saudara-saudara, kalau saudara lihat apa yang terjadi kepada Elia, maka ada beberapa hal yang sangat menarik. Yang pertama, Tuhan mengizinkan dia untuk menarik dirinya. Nah, saya rasa itu adalah proses yang normal ketika segala sesuatu yang menimpa kita yang tidak enak akan membuat kita lebih nyaman untuk menarik diri sementara waktu. Elia pergi ke padang gurun, dan saudara-saudara, dia ingin menyendiri, dan tidak ada tempat yang lebih baik baginya daripada berdialog langsung dengan Tuhan. Saya kira ini wajar, dan ini seharusnya juga dilakukan oleh semua anak Tuhan yang dalam keadaan tertekan. Tempat yang paling baik saudara bisa pergi adalah hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita bisa mengisinya dengan menyanyi, memuji Tuhan. Kadang-kadang kita harus membuat sebuah pilihan membaca firman. Kadang-kadang kita
berdiam diri. Sebab saudara-saudara, berdiam diri atau dalam keadaan tanpa jawaban di hadapan Tuhan, berdiam diri saja di hadapan Tuhan. Mungkin saudara katakan, manfaatnya apa? Saudara-saudara, kadang-kadang berdiam diri di hadapan Tuhan dipakai oleh Tuhan secara misterius untuk menguatkan hati saudara dan saya. Entah bagaimana atau apa sebenarnya yang terjadi pada waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tapi pilihan yang dibuat oleh Elia diizinkan oleh Tuhan. Dia pergi ke padang gurun menyendiri sebagaimana kebiasaan seorang nabi. Waktu dia akan memenuhi panggilannya, menetapkan panggilan dalam hidupnya, maka dia akan pergi ke padang gurun dan mendengarkan suara Tuhan. Mengapa saudara-saudara pergi ke padang gurun? Sederhana. Karena di padang gurun tidak ada suara lain. Dia hanya bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang menghadapi ancaman seperti ini, salah satu yang diizinkan Tuhan adalah dia mengambil waktu sendirian dan counseling langsung dengan Tuhan sendiri. Kita berdialog dengan dia, itu sebabnya kitab Mazmur berisi banyak sekali kata-kata yang tidak kita jumpai di dalam kalimat-kalimat doa yang dibuat dengan cara biasa. Ada yang begitu dalam sampai sepertinya sedang komplain dengan Tuhan dan bertanya, "Why Lord?" Pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, bahkan tidak ditemukan jawabannya sampai akhir hidup mereka. Yaitu, why? Mengapa semua ini diizinkan oleh Tuhan? Mengapa kau meninggalkan aku? Sehingga Yesus pun memakai kata-kata yang ada di dalam kitab Mazmur. Ketika dia katakan bahwa perasaannya itu diwujudkan dengan kalimat, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan seseorang untuk menarik diri, ya, untuk menenangkan dirinya, dan daripada kita tenggelam di dalam berbagai berita yang masuk, ada baiknya saudara mengambil waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Yang kedua yang menarik dari semua pengalaman ini adalah ketika Elia mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Saya ingin sedikit memberikan pandangan kepada kita semua. Momen seperti sekarang ini, ketika orang dunia goncang, bahkan gereja harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Saudara-saudara, mungkin ini adalah momen yang baik bagi Allah untuk memulihkan kesehatan anak-anak Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan, kesehatan para hamba Tuhan. Sehingga kalau saya boleh kasih tips kepada kita semua, perbaikilah waktu tidur saudara, perbaikilah waktu makan saudara, perbaikilah waktu bersama-sama dengan keluarga saudara, karena pada akhirnya Tuhan memakai satu wabah yang bisa menghentikan semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang kita sebut bernilai. Transportasi udara berhenti, pemerintahan seperti berhenti, segala sesuatu transportasi di mana saja itu berhenti, kegiatan ekonomi berhenti, semua jadwal pertemuan-pertemuan yang begitu penting antar negara, olimpiade, pameran, apa saja berhenti. Dan saudara-saudara, semua pelayanan-pelayanan yang biasa pun berhenti. Kalau saudara-saudara sebagai seorang hamba Tuhan juga yang mendengarkan apa yang saya paparkan ini, barangkali ini adalah waktunya bagi kita para hamba Tuhan untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Banyak kali sebagai seorang yang melayani di ladang Tuhan, kita bangun jam 1 pagi, jam 2 pagi, mungkin karena kegelisahan-kegelisahan tertentu, tetapi dalam hari-hari ini Tuhan memperbaiki kita. Saudara-saudara, juga barangkali ini adalah waktunya bagi saudara-saudara untuk memperbaiki apa yang kita sebut sebagai asupan bagi kesehatan kita. Kalau boleh saya sarankan, mungkin dengan kalimat lain yang lebih tegas bagi kita semua sebagai para hamba Tuhan, ini bukan waktunya bagi saudara untuk puasa. Ini bukan waktunya bagi saudara untuk bangun pada jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 3 pagi untuk berdoa. Barangkali ini adalah waktunya bagi kita untuk diizinkan oleh Tuhan untuk memperbaiki tidur kita dan memperbaiki makanan di tubuh kita. Ini waktunya di mana saudara harus sehat menghadapi ancaman ini. Di mana saudara stamina saudara harus pulih sebagai seorang hamba Tuhan.
untuk menghadapi ancaman yang berat. Bagi anak-anak Tuhan yang lainnya juga, saya berdoa agar kita semua bisa memperbaiki semua kualitas ini, karena dalam momen-momen ini kita sangat membutuhkan stamina tubuh yang baik. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan Elia untuk tidur, firman Allah di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima berkata, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dan setelah dia tidur, kemudian seorang malaikat datang menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Saya rasa malaikat tidak membangunkan dia pada momen yang tidak semestinya, tetapi pada momen di mana memang ada tahap lain yang harus dilalui oleh Elia, yaitu apa? Makan yang cukup. Saudara-saudara, malaikat membangunkan dia. Saya tidak perlu utarakan kepada kita semua bahwa jenis makanan yang disediakan oleh Tuhan pada waktu itu, tetapi cukuplah pesan ini sampai, bahwa malaikat membangunkan dia setelah tidurnya yang cukup, maka dia memerlukan makanan yang cukup. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan yang jauh. Nah, situasi kita bukanlah situasi di mana kita berlari dalam jangka pendek. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah kondisi maraton. Ini tidak bisa berhenti di dalam 1-2 bulan. Efeknya akan jangka panjang. Dan kita berdoa supaya Tuhan akan melindungi kita, menjagai kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus mulai dari sebuah sikap yang cukup realistik ketika Tuhan menyuruh Elia untuk makan. Setelah makan, apa yang dilakukan oleh Elia? Diizinkan oleh Tuhan beristirahat lagi. Setelah itu dibangunkan lagi, disuruh makan lagi. Karena butuh asupan tertentu untuk menghadapi tantangan ke depan. Dia harus berjalan selama 40 hari, saudara-saudara, untuk sampai di tempat tujuan. Dan kita juga begitu, saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan kita, keluarga kita, karena perjalanan yang ada di depan cukup panjang. Saya hanya bisa yakinkan saudara-saudara untuk bagian ini, bahwa sama seperti Elia kemudian menemukan jalan keluar setelah dia 40 hari melakukan perjalanan. Saudara-saudara, di depan kita, terlepas dari semua yang kita hadapi sekarang, dunia di depan kita, kita harus lihat secara positif. Dunia di depan kita akan memperbaiki dirinya, akan ada sistem yang baru, akan ada suasana kerja yang baru, akan ada protokol yang baru, akan ada persepsi yang baru terhadap hidup itu sendiri. Ya, sama seperti Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukankah saudara lihat sekarang ini, apa yang kita miliki yang berarti, yang bisa kita pakai saudara-saudara untuk membuat kita ini bisa merasa cukup, saudara-saudara, semua yang kita miliki menjadi tidak berarti ketika kita masuk fase ini, yaitu virus corona. Saudara-saudara, hal keempat yang mungkin Tuhan tunjukkan kepada Elia ketika dia sudah melakukan perjalanan selama 40 hari, dia sampai ke tempat tujuannya di Gunung Horeb, lalu kemudian kata firman Tuhan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, dan seterusnya. Beberapa kali terjadi. Dan saudara-saudara, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada Elia agar Elia memandang pelayanannya secara realistik. Yang pertama, penting bagi Elia untuk menyadari bahwa tidak selalu Allah datang di dalam suasana yang begitu meriah, gegap gempita, penuh dengan kekuatan dan kekuasaan. Tetapi ada kalanya Tuhan datang di dalam suasana ketika seperti kata firman Tuhan, angin yang sepoi-sepoi, angin yang begitu lembut, tenang, dan juga mungkin saudara-saudara sangat sulit kita membedakan. Kita terbiasa dengan kekuatan Tuhan yang luar, yang di expose, yang membuat orang terkagum, bertepuk tangan.
Tetapi di dalam peristiwa ini Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa Elia tidak akan menjumpainya, tidak akan melihat dia. Justru Tuhan menunjukkan dirinya ketika angin sepoi-sepoi itu yang bertiup dan di luar dugaan dari Elia. Saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa menilai tentang kehadiran Tuhan di dalam pelayanan kita? Bukankah Elia baru saja melakukan tindakan yang luar biasa dengan membunuh sekian ratus dari nabi-nabi itu? Kelihatan kan sangat begitu hebat, tetapi dalam kenyataannya Tuhan bilang, ya saudara-saudara, bukan hanya itu, tetapi di dalam suasana yang tenang itu, dia kemudian hadir juga. Yang berikutnya saudara-saudara, bahwa tentang orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan membantu. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan seterusnya. Saudara-saudara, kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk melakukan tindakan yang praktis sekali, yaitu bahwa Elia tidak perlu berjuang sendirian, karena ada caranya, ada langkahnya, dan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Elia. Bahkan saudara-saudara dikatakan oleh firman Tuhan bahwa siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Saudara lihat bahwa caranya Tuhan menyelamatkan Elia, menghilangkan rasa takutnya, adalah Elia disuruh untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang akan menjamin keamanan Elia. Tetapi ada tindakan-tindakan itu yang memang harus dilakukannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan kecuali Elia. Dan saudara-saudara, tindakan yang terakhir yang Tuhan katakan adalah soal nilai atau harga keheroikan dari Elia. Ketika Elia berkata hanya tinggal dia sendiri, padahal Tuhan mengatakan, aku meninggalkan 7.000. Memang Tuhan katakan aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Tetapi di dalam kitab Roma disebutkan, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam bahasa yang lain, tetapi aku masih meninggalkan sejumlah orang. Saudara-saudara, artinya bukan hanya Elia sendiri, tetapi ada orang lain. Secara realistik dia harus memandang keadaannya, secara realistik dia harus melihat pengorbanannya, dan saudara-saudara, Tuhan mengajari kita juga untuk melihat dan menalarkan, untuk merasionalkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Saudara-saudara, Tuhan menyuruh kita untuk melihat keadaan kita apa adanya barangkali, Tuhan menyuruh kita untuk menilai kembali situasi yang ada, dan Tuhan juga ingin agar saudara-saudara faham bahwa semua yang kita hadapi ini bukan hanya saudara yang menghadapinya, tetapi sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang, sekian juta, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi peristiwa ini bersama-sama. Kita adalah bagian daripada dunia ini, dan kita akan menghadapinya bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, dan kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bahwa kita tangguh dan kita sanggup melewatinya. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa mengangkat semua kekhawatiran dan rasa takut itu? Ikutilah apa yang telah saya sampaikan tadi dengan contoh kehidupan atau pengalaman Elia itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, anak-anak-Mu dalam perjuangan bersama-sama melewati waktu-waktu ini, Engkau tunjukkan kami Tuhan, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Seperti Engkau melatih, mendidik Elia, seorang yang nabi yang besar tetapi bisa mengalami ketakutan. Demikianlah Engkau melatih kami Tuhan melewati waktu ini dan tetap memberikan kepada kami kemenangan. Bahkan dunia di depan kami lewat daripada fase dan masa virus ini Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan membentuk dunia yang lebih baik, dan Injil akan tetap diberitakan, nama Yesus ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengan selesainya firman Tuhan yang sudah dengarkan, ingatlah bahwa bagaimana Tuhan melatih Elia ketika Elia diizinkan untuk menarik dirinya, menenangkan hatinya, counseling langsung dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengizinkan Elia untuk memperbaiki barangkali istirahatnya, tidurnya, bagaimana dia harus dilatih oleh Tuhan kembali untuk mencukupi asupan
makanan bagi dirinya karena dia harus melakukan perjalanan panjang. Itu juga akan terjadi kepada saudara dan saya dalam hari-hari ini. Dan Tuhan melatih Elia untuk memandang segala sesuatu secara realistik. Bahkan tidak lebih daripada apa yang seharusnya dia lihat dalam kenyataan yang Tuhan tunjukkan kepada Elia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Mari terus bersemangat menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita, silakan mentransfer ke nomor rekening berikut ini atau juga bisa menggunakan QR Code berikut ini. Demikianlah ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.